Nah, kata kuncinya kalau kalian bingung ya, kalau kalian masih bingung tentang simple interest dan juga compound interest itu, kalau simple interest atau bunga sederhana, bunganya itu dihitung terhadap pokok pinjaman ya. Tetapi kalau si bunga majemuk atau bunga berbunga atau si compound interest ini, bunganya dihitung terhadap jumlah hutang yang terakhir, artinya jumlah hutang yang sudah ditambahkan dengan bunganya, bukan lagi mengacu hanya ke pokok. Oke, rumus perhitungan untuk simple interest adalah I sama dengan P dikali I dikali N. Ya. I ini adalah bunga yang terjadi. Kalau P adalah jumlah uang atau nilai sekarang atau presentnya ya. Untuk I kecil ini adalah tingkat bunga pada suatu periode. Sedangkan N adalah waktu. Oke, rumus yang sebelumnya adalah rumus untuk menghitung bunga, di mana I rumusnya adalah sama dengan P dikali I dikali N ya. Nah, apabila kita ingin mengetahui jumlah uang yang harus dikembalikan, misalkan bila seseorang meminjam sejumlah uang ini adalah disebut dengan present, uang yang sekarang, nilai uang sekarang itu ya. Dengan bunga atau I, maka uang yang harus dikembalikan rumusnya adalah ini. F itu adalah future-nya ya. F adalah harga yang akan datang atau future-nya atau uang yang harus kita kembalikan. Sehingga future-nya adalah uang yang kita pinjam atau P ditambahkan dengan bunganya, dengan I-nya ya. Nah, simple rumusnya hanya seperti ini. Uang yang kita pinjam ditambahkan dengan bunganya, seperti itu. Nah, sehingga perhitungannya adalah kita lihat lagi rumus yang bunga yang tadi sebelumnya. Berarti present ditambah P dikali suku bunganya dari tahun tersebut dan juga dikalikan dengan periode waktunya. Jadi disubstitusikan ya rumus yang I tadi yang sebelumnya disubstitusikan ke rumus yang ini, yang future. F sama dengan P ditambah I. Sehingga untuk menghitung nilai uang yang harus dikembalikan atau harga yang akan datangnya itu adalah sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Oke, terserah nanti kalian lebih mudah menggunakan yang ini atau yang terakhir. Sama saja semuanya ya. Intinya untuk menghitung nilai harga yang akan datang atau future-nya adalah jumlah uang sekarang atau present-nya ditambahkan dengan bunganya. Sesimpel itu ya. Present ditambah bunganya. Tetapi rumus bunga ini sendiri kan ada lagi, yaitu present dikali suku bunga di tahun tersebut dan juga periode waktunya. Oke, contohnya misalkan seorang mahasiswa meminjam uang sebesar 1 juta di koperasi dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahun selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Nah, berapakah besar hutang yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut pada akhir tahun keempat? Oke, pada tiap soal kalian jangan lupa tuliskan yang diketahuinya apa, yang ditanyakannya apa. Sehingga penyelesaiannya adalah kalian tuliskan diketahui 1 juta itu adalah presentnya ya, atau uang yang dimiliki sekarang. Presentnya adalah 1 juta.
10% itu adalah suku bunga yang diberikan. Suku bunga yang diberikan pada saat peminjaman itu adalah 10% atau sama dengan 0,1. Tadi 4 tahun adalah waktu pengembaliannya, berarti N-nya adalah 4 tahun. Yang ditanyakan apa? Jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Berarti ditanyakan harga yang akan datangnya atau future-nya. Nah, untuk mengetahui nilai future atau harga yang akan datang, tadi rumusnya adalah F sama dengan present ditambah bunganya ya, ditambah bunganya. Sehingga kita harus menghitung bunganya terlebih dahulu, bunga pinjamannya. I sama dengan P dikali tingkat suku bunganya dikali waktunya. Sehingga P-nya adalah 1 juta dikali 0,1 dikali 4. 0,1 ini adalah 10% bunga tiap tahunnya ya. 10% bunga tiap tahunnya. 0,1. 4 adalah periode pengembalian waktunya. Sehingga bunganya selama 4 tahun itu adalah sebesar Rp400.000. Nah, sedangkan berarti untuk harga yang harus dibayarkan atau jumlah hutang yang harus mahasiswa tersebut bayarkan adalah nilai P-nya 1 juta ditambah dengan bunganya 400.000. Sehingga yang harus dibayarkan adalah sebesar 1.400.000. Nah, bisa dengan cara ini, rumus ini, atau menggunakan tabel yang tadi di awal ya. Tabel yang tadi di awal juga menunjukkan bunga tiap tahunnya, sehingga diperolehlah jumlah yang harus dibayarkan pada akhir tahun keempat menggunakan tabel ataupun dengan rumus ini. Atau bisa juga dengan rumus yang terakhir. Ini ya. F sama dengan present dikali 1 ditambah I dikali N-nya. Untuk P-nya adalah 1 juta, 1 ditambah 0,1 untuk I atau tingkat suku bunganya 10% dikali N-nya 4 tahun ya. Sehingga diperoleh jumlah hutang yang harus dibayarkan pada akhir tahun keempat adalah 1.400.000. Jadi ada 3 cara untuk menghitung perhitungan bunga. Yang pertama menggunakan tabel bunga, tabel yang dibahas di penjelasan tentang simple interest dan juga compound interest, atau menggunakan rumus ini, future sama dengan present ditambah interestnya, bunganya, atau juga menggunakan rumus yang ini, substitusi, hasil substitusi dari rumus tadi ya. Oke. Kalau rumus yang ini berarti kalian harus cari tahu dulu harga interestnya atau si bunganya itu. Kalau yang ini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, coba gambarkan cash flow diagramnya. Gambarkan cash flow diagramnya. Nah, kalian jangan sampai tertukar. Kalau si mahasiswa itu meminjam, berarti dia kan punya pemasukan ya. Pemasukan artinya panahnya itu ke atas. Sehingga ada pemasukan atau present atau nilai sekarangnya adalah 1 juta. Karena dia meminjam 1 juta. Sehingga tidak ada uang yang dia dikeluarkan, tapi kan malah dia mendapatkan uang si mahasiswa tersebut ya. Jadi dituliskan presentnya berapa, 1 juta di akhir tahun ke-0 ya. Untuk akhir tahun periode waktunya ditulis 1, 2, 3, dan 4. Mohon maaf ini saya ada salah tulis ya, salah catat. 1, 2, 3, 4. Sehingga periode waktunya 4 tahun. Oke, di sini 4 tahun. Sini adalah 3. Nah, di akhir tahun keempat, si mahasiswa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar 1.400.000. Artinya bayar hutang ya, bayar hutang artinya dia mengeluarkan uang. Sehingga panahnya pun ke bawah. Dan karena nominalnya lebih besar dari 1 juta, berarti
panah ke bawah ini lebih panjang daripada yang panah si present. Oke, gitu ya. Jadi diingat lagi untuk membuat cash flow diagram. Nah, jangan lupa dituliskan untuk tingkat suku bunganya I sama dengan 10% dan juga periode waktunya 4 tahun. Oke, gampang ya gambar cash flow diagramnya. Yang penting tahu dulu pemasukannya atau uang yang diterimanya berapa, periode waktunya berapa, suku bunganya berapa, dan juga berapa yang harus dikeluarkan pada tahun tertentu. Contoh selanjutnya, misalkan kita akan menghitung berapa sih jumlah bunga yang harus dibayarkan pada pinjaman tertentu gitu ya. Kalau yang tadi itu kita menghitung jumlah yang harus dibayarkan di akhir tahun tertentu. Kalau yang contoh soal yang ini adalah berapa bunganya. Jadi menghitung bunganya saja gitu ya. Misalkan PT XYZ memohon pinjaman 2 tahun sebesar 650.000 dari Bank Naga misalkan. Nah, bank menyetujui pemberian pinjaman tersebut pada tarif bunga sederhana sebesar 14%. Nah, bunga di sini, tarif bunga di sini bukan si interest ya, tapi suku bunga yang disetujuinya, yang diberikan pada tiap tahunnya. Artinya yaitu I kecil, bukan si interest bunga keseluruhannya. Nah, berapa sih bunga sederhana dari pinjaman tersebut? Seperti biasa, kalian tuliskan dulu yang diketahuinya apa saja. Periode N waktunya adalah 2 tahun, untuk pinjamannya atau presentnya atau uang yang ada sekarangnya itu adalah 650.000. Suku bunga, tingkat suku bunga tiap tahunnya adalah 14% atau 0,14, sehingga yang ditanyakannya adalah interest, bunga sederhana keseluruhannya atau I-nya ya, interestnya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama ya. Yang pertama untuk rumus simple interest itu adalah I sama dengan P dikali I dikali N. Gampang ya. Jadi untuk menghitung bunganya, bunga si simple interestnya itu adalah present 650.000 dikali dengan tingkat suku bunga tiap tahunnya 0,14 dikali N atau waktunya, sehingga diperoleh bunganya sendiri adalah 182.000. Beda lagi kalau ditanyakan ternyata berapa jumlah uang yang harus dibayarkan di akhir tahun kedua tersebut ya. Berarti rumusnya adalah F ya, future-nya sama dengan present-nya ditambahkan dengan bunga, P ditambah I. Berarti 650.000 ditambah 182.000.